Hari itu, suasana di Pekalongan terasa adem, tapi punya getaran yang beda. Udara pagi yang biasanya cuma membawa aroma laut, kini kayak membawa sesuatu yang lebih besar, semacam energi tenang tapi dalam. Di sebuah rumah yang sederhana tapi syarat wibawa, Habib Lutfi bin Yahya duduk menunggu. Tak lama kemudian, mobil hitam dengan plat RI melambat di depan gerbang. Dari situ turun sosok muda yang semua orang kenal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi hari itu, dia bukan datang sebagai pejabat tinggi negara. Dia datang sebagai murid yang ingin sowan pada gurunya. Begitu melangkah masuk, Gibran disambut dengan senyum lembut Habib Lutfi. Senyum itu bukan cuma sapaan, tapi seolah pelukan hangat yang menenangkan. Tanpa banyak basa-basi, Habib bilang, "Silakan duduk, Nak." Kalimat yang sederhana, tapi terasa punya makna besar. Karena di ruangan itu, jabatan berhenti di depan pintu. Yang tersisa cuma dua manusia. Satu yang bijak karena pengalaman, satu lagi yang belajar karena tanggung jawab. Gibran tampak sopan. Bicaranya pelan, pandangannya menunduk, dan wajahnya serius tapi kalem. Ia tahu di hadapan ulama besar seperti Habib Lutfi, bukan waktunya banyak bicara. Ini waktunya mendengar. Dan Habib Lutfi pun memulai percakapan dengan nada yang santai, tapi isinya berat. "Nak Gibran, kadang jabatan itu seperti air. Kalau kita nggak hati-hati, dia bisa menenggelamkan." Kalimat pertama saja sudah seperti pembuka dari buku kehidupan. Raut wajah Gibran berubah. Ada rasa takjub, tapi juga rasa waspada. Mungkin di pikirannya, ini bukan sekedar nasihat. Ini peringatan halus dari seseorang yang sudah melihat banyak generasi datang dan pergi dalam pusaran kekuasaan. Di situ, suasana mulai berubah. Dari yang awalnya formal, jadi lebih hangat tapi syarat makna. Habib Lutfi menatapnya tajam, tapi dengan tatapan seorang ayah yang sedang menasihati anaknya, bukan menghakimi. "Kamu ini muda, dan itu anugerah. Tapi jangan biarkan orang menilai kamu cuma dari umur. Biar mereka tahu kamu muda, tapi cara berpikirmu dewasa." Gibran mengangguk. Ia tahu nasihat itu bukan basa-basi. Itu doa yang diselipkan lewat teguran lembut. Sekilas, Gibran tampak menahan senyum kecil. Ada rasa bangga karena dipercaya, tapi juga beban yang makin terasa. Ia sadar setiap langkahnya kini bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk wajah generasi muda Indonesia. Dan di depan Habib Lutfi, semua rasa sombong seolah luntur, karena di hadapan kebijaksanaan, ego nggak punya tempat untuk berdiri. Percakapan berlanjut, ringan tapi dalam. Sesekali, Habib menyelipkan humor, membuat suasana cair tapi tetap penuh makna. Gibran tertawa kecil, tapi matanya tetap fokus. Ia bukan cuma mendengar dengan telinga, tapi dengan hati. Momen itu seperti titik balik, di mana seorang pemimpin muda belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari pangkat, tapi dari kerendahan hati untuk menerima nasihat. Di luar rumah, masyarakat yang menunggu hanya bisa mengintip dari jauh. Mereka melihat dua sosok yang berbeda usia, tapi tampak saling menghormati tanpa jarak. Banyak yang bilang, momen itu seperti simbol bahwa generasi tua dan muda bisa bersatu kalau mau saling memahami, bukan saling menilai, tapi saling menguatkan. Saat pertemuan mulai berakhir, Gibran berdiri, menyalami dan mencium tangan Habib Lutfi dengan hikmat. "Terima kasih Habib," ucapnya pelan. Habib tersenyum, "Jaga amanah Muna. Jangan biarkan jabatan merusak niat." Gibran mengangguk. Langkahnya meninggalkan ruangan itu pelan, tapi mantap. Karena di hatinya, ia tahu hari itu ia nggak cuma dapat nasihat, tapi arah. Begitu suasana mulai tenang, Habib Lutfi kembali menatap Gibran dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Lembut tapi menusuk sampai ke dasar jiwa. "Nah, di zaman seperti ini, menjaga niat itu lebih berat dari memikul jabatan," katanya pelan. Gibran cuma diam, tapi diamnya bukan tanda tak paham. Justru di balik diam itu, ada rasa hormat yang dalam. Ia sadar, ini bukan momen biasa. Setiap kata yang keluar dari mulut Habib Lutfi seperti petunjuk arah buat perjalanan panjang yang sedang ia jalani. Di ruangan itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Gibran duduk tegak,
Tangannya di pangkuan, matanya sesekali menatap wajah Habib. Bukan karena formalitas, tapi karena benar-benar ingin menyimak. Kalau orang muda dikasih amanah, jangan buru-buru ingin membuktikan diri. Buktikan dulu kalau kamu bisa jaga hati. Ucapan itu membuat Gibran menarik napas dalam. Ia tahu, di dunia politik, banyak orang terjebak ingin terlihat hebat, padahal lupa jadi benar. Habib Lutfi lalu melanjutkan, kekuasaan itu kayak api. Kalau kamu kendalikan, dia bisa menerangi. Tapi kalau kamu lengah, dia bisa membakar dirimu sendiri. Gibran mengangguk perlahan. Ia paham maksudnya. Jadi pejabat muda itu penuh ujian. Banyak yang menguji, banyak yang mengamati. Kadang bahkan niat baik pun disalahpahami. Tapi di depan Habib Lutfi, semua kebisingan itu seperti hilang. Yang tersisa cuma nasihat yang jernih dan keinginan untuk tidak mengecewakan. Sambil tersenyum Habib berkata, "Nak Gibran, orang boleh bilang kamu masih muda. Tapi kalau kamu bisa menundukkan ego, kamu sudah lebih tua dari mereka yang bangga dengan umurnya." Kalimat itu bikin suasana hening lagi, tapi kali ini heningnya menenangkan. Gibran menunduk, senyum tipis muncul di wajahnya. Mungkin di dalam hati ia berkata, "Ya, itu benar sekali. Karena selama ini tekanan yang datang bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Keinginan untuk membuktikan, untuk tidak diremehkan." Habib kemudian bercerita singkat tentang bagaimana para ulama dulu menjaga diri dari ketenaran. Mereka justru takut kalau namanya disebut banyak orang karena khawatir kehilangan berkah. Sekarang banyak yang kebalik, malah cari kamera, ucapnya sambil tertawa kecil. Gibran ikut tertawa, tapi matanya tampak merenung. Ia tahu dunia tempatnya berada sekarang penuh sorotan. Dan sorotan itu bisa membuat lupa arah kalau tak kuat pegangan. Yang penting, lanjut Habib, kamu jangan berubah cuma karena posisi. Orang boleh manggil kamu yang mulia, tapi hatimu tetap harus rendah di hadapan rakyat. Di situ, Gibran tersenyum lebar. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum lega, karena nasihat itu seperti meneguhkan langkahnya. Ia datang bukan untuk mencari pujian, tapi untuk belajar bagaimana jadi pemimpin yang gak kehilangan nurani. Satu hal yang menarik dari Habib Lutfi adalah caranya bicara. Tak ada nada menggurui, tapi setiap katanya seperti mengetuk hati. Gibran pun tampak betah mendengarkan. Bahkan ketika Habib menyentuh hal-hal sensitif tentang tanggung jawab, tidak terasa menekan, justru terasa menuntun. Pemimpin yang baik itu bukan yang paling sering tampil, tapi yang paling sering turun melihat rakyatnya langsung, kata Habib. Gibran mencatat itu dalam diam. Mungkin dalam hati ia berjanji, selepas pertemuan ini, ia akan lebih sering hadir di tengah masyarakat tanpa banyak kamera. Beberapa kali Habib juga menyebut pentingnya adab dalam memimpin. Adab itu bukan cuma suara bicara, tapi juga cara berpikir. Kalau adabnya hilang, jabatan cuma tinggal nama. Kata-kata itu seolah mengunci pembicaraan hari itu, dalam, reflektif, dan menampar dengan halus. Gibran menatap lantai, menarik napas, lalu berkata pelan, "Insya Allah Habib, saya jaga itu." Waktu berjalan cepat tanpa terasa. Tapi anehnya, suasana tidak pernah canggung. Justru semakin lama percakapan makin hangat, makin hidup. Habib berbicara dengan bahasa hati, dan Gibran merespon dengan rasa hormat yang tulus. Tak ada politik, tak ada skenario. Yang ada hanyalah hubungan guru dan murid, ulama dan pemimpin muda yang sama-sama ingin menjaga Indonesia dengan cara masing-masing. Sebelum sesi berakhir, Habib menatap Gibran sekali lagi dan berkata lembut, "Nak, orang boleh menilai dari luar, tapi yang tahu isi hatimu cuma Allah. Jadi jangan sibukkan dirimu menjawab mereka. Sibukkan dirimu memperbaiki niat." Gibran menatap dalam, seperti sedang menyerap pesan terakhir itu. Dan saat keluar dari ruangan, ia tahu, hari itu bukan cuma tentang nasihat, tapi tentang cara baru melihat dunia, dengan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih manusiawi. Setelah beberapa saat suasana tenang, Habib Lutfi tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Masih lembut, tapi kali ini ada getaran tegas di dalamnya. "Nak, saya mau ngomong jujur ya," katanya sambil menatap langsung ke arah Gibran. Gibran spontan menegakkan badan. Dari tatapan itu, ia tahu, ini bukan sekedar nasihat lagi, tapi teguran. Teguran dari orang tua yang sayang, tapi nggak mau anaknya salah jalan. Dan anehnya, justru dari situ suasana jadi lebih hangat, lebih manusiawi. Habib Lutfi pelan-pelan mulai berbicara.
Kadang orang muda kalau dikasih kekuasaan itu lupa. Lupa kalau semua itu cuma titipan. Jangan sampai kamu sibuk menjaga citra, tapi lupa menjaga niat. Kalimat itu menampar, tapi dengan cara yang halus. Gibran mengangguk, pandangannya menunduk, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut sang ulama. Ia sadar, jabatan setinggi apapun nggak akan berarti kalau hatinya kering dari keikhlasan. Jangan bangga karena kamu muda dan duduk di kursi tinggi, lanjut Habib. Yang bikin mulia itu bukan jabatan tapi tanggung jawab di baliknya. Kalau jabatanmu bikin kamu lupa cara menunduk, berarti kamu udah mulai kalah. Suasana di ruangan itu berubah jadi sunyi, tapi bukan sunyi yang mendegangkan, lebih ke hening yang penuh renungan. Gibran terdiam, menatap lantai, seperti sedang menatap bayangannya sendiri. Habib melanjutkan dengan nada lebih lembut. Nah, dunia ini gampang banget membutakan. Apalagi kalau di sekelilingmu banyak yang tepuk tangan. Kadang yang kamu kira mendukung sebenarnya lagi nguji hatimu. Maka jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena cibiran. Gibran menarik napas pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Mungkin ia tersadar bahwa selama ini dunia politik memang keras. Tapi nasihat seperti ini yang justru bikin langkahnya jadi lebih kuat. Teguran itu nggak berhenti di situ. Habib sempat menyinggung soal kesederhanaan. Kamu tahu nak, ulama dulu itu hidupnya sederhana bukan karena nggak bisa kaya, tapi karena mereka takut hatinya terikat dunia. Sekarang kamu pemimpin, coba ukur. Seberapa banyak yang kamu punya, dan seberapa sering kamu berbagi. Gibran senyum kecil, tapi senyum yang penuh arti. Ia tahu, arah kalimat itu bukan sindiran, tapi ajakan untuk tetap berpijak di tanah. Habib juga menekankan pentingnya ketulusan. Jadi pemimpin itu jangan pura-pura rendah hati. Lebih baik diem tapi tulus, daripada banyak senyum tapi nggak jujur. Gibran terdiam lama, ia nggak membantah, nggak mencoba menjelaskan apapun. Ia tahu, kadang yang dibutuhkan bukan pembelaan, tapi penerimaan. Dan di hadapan sosok sepur seperti Habib Lutfi, menerima teguran justru tanda dewasa. Pelan-pelan, suasana berubah jadi lebih tenang. Habib Lutfi kemudian berkata, "Saya nggak melarang kamu maju, nak. Justru saya senang Anda anak muda di atas. Tapi ingat, kalau kamu salah arah, jangan gengsi untuk balik. Nggak ada yang rugi dari mengakui kesalahan." Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya luar biasa. Gibran menatap Habib dengan penuh hormat, lalu berkata pelan, "Terima kasih Habib, saya ingat itu." Momen itu terasa hening, tapi penuh makna. Teguran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Dan Gibran tahu, di dunia yang serba cepat ini, punya orang seperti Habib Lutfi yang berani menegur dengan kasih adalah keberkahan besar. Sebab tidak semua orang berani menasehati penguasa, apalagi dengan bahasa hati. Di ujung percakapan, Habib menepuk bahu Gibran pelan. "Kalau kamu ingin dihormati, hormatilah orang lain dulu. Kalau kamu ingin didoakan, jangan lelah mendoakan." Kalimat itu menutup teguran dengan damai. Tak ada suara tinggi, tak ada nada keras. Hanya getaran ketulusan yang menembus hati. Ketika Gibran berdiri dan pamit, wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin di dalam hatinya ia berkata pada diri sendiri, lebih baik ditegur dengan cinta daripada dipuji tanpa makna. Dan hari itu, di rumah sederhana yang dipenuhi wibawa itu, seorang wakil presiden pulang dengan hati yang lebih rendah, tapi jauh lebih bijak. Setelah teguran yang lembut tapi dalam itu, suasana di ruangan kembali cair. Habib Lutfi menatap Gibran dengan senyum tenang, senyum yang seperti menenangkan badai. "Nak," katanya pelan, "jabatan itu cuma sementara, tapi cara kamu menjaganya, itu yang bakal dikenang selamanya." Gibran mendengarkan tanpa berkedip. Ada sesuatu dalam cara Habib bicara, seolah setiap katanya menembus lapisan pikiran dan langsung menyentuh hati. Habib lalu menyandarkan tubuhnya, menarik napas pelan sebelum melanjutkan, "Kalau kamu mau jadi pemimpin yang kuat, jangan terlalu sibuk mengatur orang. Sibuklah mengatur hatimu dulu." Kalimat itu membuat Gibran mengangguk pelan.
Ia sadar yang paling sulit bukan mengurus negara, tapi mengurus niat di dalam diri sendiri. Karena dari niat itulah semua langkah dimulai, apakah berjalan lurus atau malah belok ke arah yang salah. Banyak orang bisa memimpin, tapi nggak semua bisa jadi pemimpin yang ikhlas, lanjut Habib. Ikhlas itu kayak bayangan, kamu nggak akan pernah bisa menangkapnya kalau terlalu mengejar. Gibran tersenyum kecil, tapi senyum itu penuh renungan. Ia tahu maksudnya. Semakin kamu ingin diakui, semakin kamu kehilangan keikhlasan itu sendiri. Dan mungkin itulah ujian terbesar bagi siapapun yang berdiri di atas panggung kekuasaan. Habib Lutfi kemudian bercerita tentang zaman dulu, tentang pemimpin yang rela tidur di tanah, tapi hatinya tetap terjaga untuk rakyatnya. Mereka nggak butuh kamera untuk membuktikan kerja. Cukup rasa tenang dari orang-orang di bawah kepemimpinannya. Gibran mendengarkan dengan hikmat. Mungkin dalam hatinya, ia membayangkan betapa berat tanggung jawab itu. Karena jadi pemimpin bukan sekedar soal kebijakan, tapi soal keberanian menjaga hati di tengah godaan yang datang dari segala arah. Kalau Allah kasih amanah, itu bukan karena kamu paling hebat, tapi karena Allah percaya kamu bisa diuji. Kalimat itu menancap tajam. Amanah bukan hadiah, tapi ujian. Dan Gibran tahu, ujian itu datang setiap hari dalam bentuk keputusan, tekanan, dan tatapan jutaan mata yang menunggu ia salah langkah. Tapi kini, dengan nasihat Habib, ia mulai belajar melihat amanah bukan sebagai beban, melainkan tanggung jawab yang harus dijalani dengan tenang. Habib kemudian menatapnya lekat, suaranya pelan tapi tegas. Kalau kamu kerja karena ingin dipuji, kamu akan cepat lelah. Tapi kalau kamu kerja karena ingin bermanfaat, kamu akan terus kuat meskipun sendirian. Gibran mengangguk pelan, matanya sedikit memerah. Ia tahu di dunia nyata, tak semua orang akan paham niat baikmu. Tapi keikhlasan justru diuji saat kamu tetap berbuat baik, meski tak ada yang melihat. Percakapan pun bergeser sedikit lebih personal. Gibran bercerita bahwa seringkali ia merasa salah paham, disalahartikan, bahkan dikritik tanpa ampun. Habib mendengarkan tanpa memotong. Lalu dengan nada lembut ia berkata, biarkan orang menilai nak. Tugasmu bukan membungkam semua suara, tapi memastikan hatimu tetap tenang di tengah kebisingan. Kalimat itu membuat suasana hening lagi, sebuah kalimat sederhana yang terasa seperti doa panjang. Kalau kamu mau bahagia dalam memimpin, belajarlah melepaskan pujian. Ia tersenyum kecil, karena pujian itu bisa jadi racun kalau kamu menelannya mentah-mentah. Gibran tertawa kecil, tapi jelas itu tawa yang syarat makna. Ia tahu, dalam dunia politik, godaan terbesar bukan harta atau kekuasaan, tapi rasa ingin selalu dipuji. Habib kemudian menutup dengan satu kalimat yang terasa seperti kunci. Amanah itu nggak perlu kamu bela dengan kata-kata, tapi kamu buktikan dengan kerja nyata. Kalau rakyatmu tenang, itu sudah jadi bukti paling kuat bahwa kamu amanah. Gibran menatap Habib dengan penuh hormat. Ada rasa lega, tapi juga beban baru yang terasa lebih ringan, karena kini ia tahu bagaimana cara memikulnya. Dan ketika sore mulai turun, Gibran sadar bahwa pertemuan hari itu bukan cuma menambah ilmu, tapi menata ulang hatinya. Ia datang sebagai pejabat yang bawa banyak tanggung jawab, tapi pulang sebagai manusia yang belajar tentang keikhlasan. Karena ternyata, menjadi pemimpin sejati bukan tentang seberapa besar kekuasaan yang kamu pegang, tapi seberapa kecil dirimu di hadapan amanah yang kamu jaga. Setelah momen itu, Gibran seperti membawa pulang sesuatu yang gak bisa dilihat mata, tapi terasa di dada. Semacam beban yang berubah jadi kesadaran baru. Karena di luar sana, dunia menatapnya bukan sekadar sebagai Gibran anak muda dari Solo, tapi sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Setiap langkahnya disorot, setiap ekspresinya dianalisis, bahkan setiap diamnya bisa ditafsirkan berbeda-beda. Tapi anehnya, setelah mendengar nasihat Habib Lutfi, Gibran merasa lebih tenang. Ia mulai belajar bahwa sorotan itu bukan musuh, tapi cermin untuk mengingatkan dirinya tetap rendah hati. Dalam perjalanan pulang, ia memandangi jalan dari balik kaca mobil. Di luar sana, orang-orang beraktivitas seperti biasa. Pedagang di pasar, anak-anak sekolah, tukang becak yang tersenyum, meski peluh mengalir deras. Pemandangan itu menampar lembut hatinya. Mereka nggak butuh kata-kata besar, mereka cuma butuh rasa aman dan pemimpin yang nggak banyak alasan, pikirnya. Saat itu, nasihat Habib Lutfi kembali terngiang. Kalau kamu sibuk ingin terlihat hebat, kamu bisa lupa membuat orang lain hidup lebih baik. Ujian terbesar dari sorotan ternyata bukan kritik, tapi bagaimana tetap dari diri sendiri saat semua orang menilai.
Gibran mulai sadar, semakin tinggi posisi, semakin tipis ruang untuk salah. Tapi Habib pernah bilang, kalau niatmu benar, bahkan kesalahanmu bisa jadi pelajaran. Kalimat itu jadi pegangan kecil di tengah arus besar ekspektasi publik, karena bagaimanapun, manusia nggak bisa sempurna, tapi bisa terus berbenah. Satu hal yang Gibran pelajari dari Habib adalah tentang keseimbangan. Jadi pemimpin bukan berarti harus selalu tegas tanpa senyum, tapi juga bukan lembut tanpa arah. Harus tahu kapan bicara, kapan mendengar, kapan maju, kapan menunduk. Kalau kamu terlalu keras, kamu bisa kehilangan hati rakyatmu. Tapi kalau kamu terlalu lembek, kamu kehilangan wibawa, kata Habib waktu itu. Dan kini, kalimat itu jadi pedoman yang ia bawa kemanapun. Malam-malamnya kini sering diisi dengan refleksi. Bukan sekadar memikirkan agenda kenegaraan, tapi memikirkan dirinya sendiri. Apakah sudah ikhlas menjalani semua ini? Kadang ia tersenyum sendiri, mengingat betapa mudahnya dulu merasa terganggu oleh komentar orang. Sekarang ia mulai bisa menerima bahwa cibiran dan pujian itu dua sisi koin yang sama. Keduanya nggak perlu disimpan di hati terlalu lama. Sorotan juga mengajarinya tentang kesabaran, karena jadi pemimpin muda berarti siap dilihat sebagai coba-coba. Tapi Gibran justru menjadikan itu bahan bakar. Ia ingin membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk dewasa dalam berpikir dan matang dalam bertindak. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan, ucap Habib waktu itu. Kalimat itu terus menguatkannya di tengah kritik dan keraguan. Gibran juga mulai belajar bahwa kadang ujian datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari rasa lelah, dari ego yang pengen diakui, dari godaan untuk membalas sindiran dengan pembuktian. Tapi, lagi-lagi, nasihat Habib muncul di benaknya. Kalau hatimu sibuk ingin menang, kamu akan kehilangan arah. Tapi kalau hatimu sibuk ingin bermanfaat, kemenangan akan datang dengan sendirinya. Dan kalimat itu seperti pelindung, menenangkan pikirannya di tengah keramaian dunia politik. Dalam kesibukan yang padat, Gibran mulai menemukan arti diam yang produktif. Ia nggak perlu menanggapi semua omongan. Ia cukup bekerja dan membiarkan hasil yang bicara. Karena seperti kata Habib, pemimpin yang terlalu banyak bicara sering kehilangan keheningan yang membuatnya bijak. Dan benar saja, makin sedikit ia membalas, makin besar respek yang datang tanpa diminta. Hari-hari berjalan, tapi setiap langkah kini punya makna baru. Ia nggak lagi mengejar tepuk tangan, tapi kepercayaan. Ia nggak lagi ingin terlihat muda yang hebat, tapi pemimpin yang tenang. Ujian datang dan pergi, tapi hatinya mulai punya pondasi. Sabar, ikhlas, dan sadar bahwa semua ini cuma titipan sementara. Dan di balik semua sorotan kamera, di tengah hingar-bingar politik, Gibran tahu satu hal pasti, bahwa dirinya sedang ditempa, bukan diuji untuk jatuh. Karena sebagaimana kata Habib Lutfi di akhir pertemuan itu, kalau kamu tetap tenang di tengah badai, berarti kamu sudah setengah jalan menuju bijak. Dan di titik itu, Gibran benar-benar paham. Sorotan bukan beban, tapi cahaya yang mengingatkannya untuk terus berjalan di jalur yang benar. Setelah melewati hari penuh refleksi, Gibran mulai sadar bahwa perjalanan yang dia jalani bukan cuma soal jabatan atau kekuasaan, tapi soal bagaimana meninggalkan jejak yang bisa berarti buat generasi setelahnya. Ia sering mikir, anak muda kayak aku ini harusnya bisa jadi jembatan, bukan tembok. Karena di matanya, anak muda itu punya tenaga besar, tapi seringkali kehabisan arah gara-gara terlalu sibuk membandingkan diri. Dan disitulah peran seorang pemimpin diuji. Bukan buat menggurui, tapi buat ngasih arah tanpa sok tahu. Gibran ingat betul, waktu Habib Lutfi bilang, anak muda jangan cuma bangga karena bisa viral, tapi bangga karena bisa bermanfaat. Kalimat itu sederhana, tapi nyesek, karena di zaman sekarang, banyak yang pengen dikenal, tapi lupa dikenang. Banyak yang ingin didengar, tapi jarang mau mendengar. Dari situ Gibran mulai menata pola pikirnya, bahwa keberhasilan bukan cuma diukur dari seberapa tinggi posisi, tapi seberapa luas manfaat yang bisa dia kasih ke orang lain. Ia mulai membuka lebih banyak ruang dialog buat anak-anak muda di berbagai daerah. Bukan sekadar seremonial atau acara foto bareng, tapi benar-benar ngobrol dari hati ke hati. Gibran pengen tahu apa yang mereka rasain, apa yang mereka perjuangin. Kadang, ia cuma duduk sambil dengerin keluh kesah mereka tanpa banyak komentar. Karena kadang, yang dibutuhin bukan solusi cepat, tapi telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Dan disitulah, ia merasa lebih manusiawi, lebih dekat dengan realitas yang sesungguhnya.
Salah satu momen yang paling berkesan buatnya itu, waktu ada mahasiswa yang bilang, "Pak, kami tuh nggak butuh janji, kami cuma pengen ada harapan." Kalimat itu nyangkut di kepalanya lama banget. Ia sadar, harapan itu bukan cuma kata, tapi sikap. Bagaimana cara dia hadir, berbicara, bahkan diam pun bisa jadi bentuk harapan kalau dilakukan dengan tulus. Dari situ, Gibran mulai menata langkah, lebih hati-hati dalam setiap ucapan, lebih bijak dalam setiap keputusan. Ia tahu, anak muda sekarang peka banget sama kejujuran. Mereka bisa bedain mana yang asli dan mana yang cuma pencitraan. Karena itu Gibran belajar buat tampil apa adanya. Nggak perlu sok sempurna. Kadang salah ya diakui, kadang nggak tahu ya dibilang nggak tahu. Karena seperti kata Habib Lutfi, ketulusan itu nggak bisa dibuat-buat, dan orang yang tulus nggak butuh banyak pembuktian. Dalam setiap pertemuan dengan generasi muda, Gibran selalu sisipin satu pesan. Jangan takut dikritik. Karena kritik itu bagian dari proses. Ia juga pernah ngerasain diserang, diremehkan, bahkan diragukan. Tapi dari situ, dia tumbuh. Ia belajar, kalau kamu berhenti karena kritik, berarti kamu nggak sedang berjuang. Kamu cuma cari aman. Dan perjuangan nggak pernah tumbuh dari zona nyaman. Ia juga sering mengingatkan, kalau perubahan nggak harus besar. Bisa dimulai dari hal kecil, jaga kejujuran, bantu teman tanpa pamrih, atau sekadar nggak nyebarin kebencian di media sosial. Karena dunia ini nggak akan jadi lebih baik kalau semua orang cuma bisa protes tanpa mau berbuat. Gibran percaya, perubahan sejati dimulai dari kesadaran individu, bukan dari pidato megah di atas panggung. Waktu berjalan, tapi semangatnya justru makin tumbuh. Ia mulai lihat anak-anak muda yang dulu cuma datang buat foto, sekarang datang bawa ide, bawa gagasan, bawa keberanian buat ngomong benar meski nggak populer. Dan di situ hatinya hangat. Ia sadar, mungkin beginilah caranya nasihat Habib Lutfi bekerja. Pelan, tapi nancep. Gak langsung bikin gegar, tapi menumbuhkan arah yang tenang di hati. Malam itu sebelum tidur, Gibran sempat menulis di catatannya, "Kalau aku bisa bikin satu anak muda percaya diri dengan jalannya sendiri, berarti aku nggak sia-sia di posisi ini." Ia tahu dirinya nggak sempurna, tapi ia nggak mau berhenti belajar. Karena seperti kata Habib dulu, pemimpin yang berhenti belajar sama aja kayak lilin yang padam di tengah malam, bikin orang tersesat. Dan dari sanalah tekad Gibran makin kuat. Ia nggak mau cuma dikenal sebagai wapres termuda, tapi sebagai sosok yang bisa jadi inspirasi buat generasi muda, buat tetap punya harapan, tetap berjuang, dan tetap beriman pada kebaikan. Karena pada akhirnya, nasihat Habib bukan sekadar petuah tua, tapi kompas hidup yang membimbingnya melangkah di tengah derasnya arus zaman yang makin nggak bisa diprediksi. Beberapa bulan setelah pertemuan pertama itu, Gibran akhirnya kembali sowan ke kediaman Habib Lutfi. Kali ini suasananya sedikit berbeda. Ia datang bukan dengan rasa canggung seperti dulu, tapi dengan niat untuk sekadar bersilaturahmi dan mendengarkan lagi wejangan sang ulama sepuh. Tapi siapa sangka, di pertemuan itulah, Gibran justru kembali mendapat teguran. Bukan keras, tapi dalam menembus hati. Saat itu, Habib Lutfi duduk tenang, menatap Gibran dengan senyum tipis yang hangat tapi tajam. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Habib tiba-tiba berkata, "Nak, kamu ini pinter, tapi kadang kepintaran bisa jadi jebakan kalau tidak dibarengi kebijaksanaan." Kalimat itu bikin Gibran terdiam. Ia tahu betul arah kata itu. Mungkin karena akhir-akhir ini, dalam kesibukan dan sorotan media, ada momen-momen di mana ia mulai merasa terlalu percaya diri, terlalu yakin bisa mengatur segalanya. Habib gak mengucapkan kata itu dengan nada marah, tapi dengan tatapan yang seperti sedang menelusuri isi hati. "Jangan biarkan pujian menutup pendengaranmu dari kebenaran," lanjutnya pelan. Gibran tersenyum kecut. Ia tahu, ini bukan sekadar teguran, tapi peringatan lembut dari seseorang yang benar-benar peduli. Ia sadar, kadang manusia memang lebih cepat mendengar sanjungan daripada nasihat. Dan disitulah awal kesalahannya bisa tumbuh diam-diam. Dalam diamnya, Gibran mencoba mencerna satu persatu kata Habib. Ia sadar, selama ini mungkin ia terlalu sibuk membuktikan diri sebagai sosok muda yang bisa diandalkan. Tapi tanpa sadar, ambisinya mulai menumpuk tekanan. Ia ingin cepat membuktikan, ingin cepat berubah, ingin cepat berhasil. Dan di tengah semua itu, ia lupa satu hal, bahwa setiap hal besar butuh waktu.
butuh kesabaran, dan butuh ketenangan dalam prosesnya. Habib kemudian menambahkan, kamu tahu kenapa orang tua jalannya pelan? Karena mereka tahu tergesa-gesa sering bikin jatuh. Kalimat sederhana itu terasa seperti tamparan lembut di hati Gibran. Ia menunduk, mencoba menahan rasa malu sekaligus rasa hormat. Teguran itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan agar langkahnya tetap seimbang, supaya semangatnya nggak berubah jadi kesombongan tanpa sadar. Setelah beberapa saat, Habib memandangnya lagi, kali ini dengan senyum lebih lembut. Nak, kamu punya tanggung jawab besar, tapi jangan lupa, tanggung jawab paling berat itu bukan pada rakyat, tapi pada hatimu sendiri, karena kalau hatimu kotor, semua keputusanmu akan ikut keruh. Gibran menarik napas panjang. Di momen itu, ia benar-benar merasa seperti sedang diingatkan oleh seorang ayah, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia biasa yang masih belajar. Sepulang dari sana, Gibran gak langsung bicara banyak. Ia duduk diam di mobil, memandangi langit sore yang perlahan berubah warna. Ada rasa lega, tapi juga tertampar. Ia sadar, nasihat Habib itu bukan bentuk kekecewaan, tapi kasih sayang yang tulus. Karena di dunia politik yang penuh basa-basi, jarang ada orang yang berani menegur dengan niat baik tanpa pamrih. Dan Habib Lutfi itulah adalah salah satu dari sedikit yang masih bisa melakukannya dengan cara yang menenangkan. Malamnya, Gibran menulis sesuatu di catatannya. Teguran dari orang bijak adalah tanda cinta, bukan celaan. Ia tersenyum kecil, lalu menutup buku itu dengan perasaan ringan. Kadang manusia memang butuh disentuh, bukan dengan tangan, tapi dengan kata yang menembus kesadaran. Dan malam itu, Gibran merasa disentuh, bukan di pundak, tapi di nurani. Sejak hari itu, cara pandangnya berubah. Ia nggak lagi terburu-buru ingin terlihat berhasil. Ia lebih fokus pada ketulusan, bukan sorotan. Lebih sering diam untuk mendengarkan, bukan bereaksi. Ia tahu, jalan menuju kebijaksanaan nggak bisa ditempuh dengan tergesa-gesa, tapi dengan keikhlasan. Dan setiap kali hatinya mulai sombong, ia selalu ingat suara lembut Habib yang berkata, kalau kamu tetap rendah hati, kamu nggak akan pernah kehabisan jalan. Dan dari situ, Gibran benar-benar belajar bahwa teguran bukanlah tanda dia gagal. Justru disitulah tanda dia sedang diproses. Karena orang besar bukan yang nggak pernah ditegur, tapi yang mau belajar dari teguran dengan hati terbuka. Dan kali ini, ia yakin dirinya sedang tumbuh, perlahan tapi pasti, menjadi pemimpin yang gak cuma kuat di luar, tapi tenang di dalam.